Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini terdiri dari imam dan makmum. Jadi salatnya berjamaah yakni ada imam dan makmum, seperti itu. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Yang utamanya, sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa sholat 5 waktu wajib dikerjakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim serta berdosa jika meninggalkannya dengan sengaja. Keutamaan sholat berjamaah ini amat besar, sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi, sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian. Terdapat perbandingan 27 derajat hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan sholat berjamaah dapat diuraikan sebagai berikut. Sholat berjamaah itu 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian, seperti itu. Pada hari kiamat, ketika sholat berjamaah itu mendapatkan balasan yang berlipat ganda sarana penyataan hati dan fisik saling mengenal dan saling mendukung satu sama lain. Biasakan kehidupan yang teratur dan disiplin pembiasaan itu dilatih secara tertib antara hubungan imam dan makmum. Misalnya tidak boleh menyamai apalagi mendahului gerakan imam dan menjaga keseimbangan saf-saf sholat merupakan pantulan kebaikan. Jadi seperti ini, ketika kita melakukan sholat berjamaah itu tidak boleh mendahului yang imam, karena imam itu lebih dahulu dan makmum itu mengikuti daripada imam. Nah, oleh karena itu kita wajib mengikuti imam. Nah, dan sholat berjamaah ini lebih baik seperti itu. Oleh karena itu anjuran dan peringatan inilah Ahmad Sarwat menulis dalam hukum sholat berjamaah bahwa sebagian ulama salaf seperti Atta bin Abi Robah Al-Auzi, Abu Saur Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban serta para ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa sholat 5 waktu berjamaah hukumnya wajib atau fardu ain bagi laki-laki muslim. Sementara Imam Syafi'i serta para ulama dari mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan para ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa sholat 5 waktu secara berjamaah itu hukumnya sunnah ataupun fardu kifayah. Sunnah yang termasuk dalam fardu kifayah juga bermakna kewajiban kolektif. Artinya, jika sudah ada sebagian yang mengerjakan sholat berjamaah, kewajiban masyarakat lain dianggap gugur. Seperti halnya ketika kita menyolatkan mayat ataupun mandikan jenazah. Itu contohnya. Jadi hukum sholat berjamaah secara umum bisa bervariasi jika memiliki jenis sholat yang didirikan. Ragam hukum sholat berjamaah ini dirinci oleh Muhammad Fazin dalam artikel berjudul Keutamaan dan Hukum Sholat Berjamaah yang terbit di kanal NU Online sebagai berikut. Fardu ain atau hukumnya wajib berjamaah sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Karena itu jika sholat Jumat tidak dilaksanakan secara berjamaah maka hukumnya batal. Ya, kita dapat melihat juga sih sebetulnya kan kalau memang itu sholat berjamaah, sholat Jumat itu memang harus dilakukan secara berjamaah. Semisal sendirian itu namanya bukan sholat berjamaah, itu namanya sholat duhur nanti timbulnya. Oke, seperti sholat jamaah yang dilakukan dalam sholat-sholat yang tidak disyariatkan untuk berjamaah mencakup sholat duha dan sholat rawatib. Khilafatul ula yang terjadi ketika ada perbedaan niat antara imam dan makmum, misalnya imam berniat sholat bukan qadha atau ada sementara makmum berniat qadha atau sebaliknya. Makruh yang terjadi misalnya jika seseorang melakukan sholat berjamaah dengan imam yang fasik. Haram seperti sholat berjamaah yang dilakukan di antara tanah hasil rampasan atau diperoleh dari cara yang tidak halal. Bila kasih ghasab tanpa izin, walaupun secara hukum sholatnya tetap sah. Memilih imam sholat berjamaah, kriteria imam sholat tergambar dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri, yang boleh mengimami kaum itu adalah orang yang pandai di antara mereka dalam memahami kitab Allah Al-Quran dan yang paling baik bacaannya di antara mereka. Jika pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu sama, maka yang paling dahulu di antara mereka hijrahnya, yang paling dahulu taatnya kepada agama. Jika taatnya mereka itu sama, maka yang paling tua umurnya di antara mereka. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita memilih imam sholat itu wajib memilih antara keilmuannya mereka terkait dengan agama-agama Allah.
Dan apabila memang itu setara, itu nanti akan timbulnya yang didahulukan itu yang sudah tua. Nanti imam laki-laki dapat mengimami laki-laki maupun perempuan. Sedangkan imam perempuan hanya untuk makmum perempuan saja. Posisi dalam sholat berjamaah, muslim diharuskan mengikuti apa yang telah Nabi ajarkan, yaitu merupakan barisan antara bahu, lutut, dan tumit saling bertemu. Dilarang renggang berjauhan antara yang lain. Tetapi kalau kita melihat situasi pada kondisi saat ini terkait dengan COVID-19, bahwasanya ketika kita sholat berjamaah itu sulit untuk melakukan shaf yang rata ataupun yang rapat, karena memang menurut situasi kondisi pada saat ini, ketika kita berdekatan itu akan mempercepat penyebaran virus COVID-19. Karena itu mungkin sudah ada beberapa basul masail dalam NU itu biasanya sudah dibahas. Oleh karena itu diperbolehkan untuk sholat berjamaah, akan tetapi jaraknya itu dijaga. Oke. 3 orang wanita atau lebih imam wanita di tengah shaf sejajar dengan makmum wanita, beberapa pria dan wanita imam paling depan. Nah, itu tadi untuk cara pengaturan antara shaf. Bila ada anak-anak, maka mereka ditempatkan di tengah antara shaf makmum pria dan shaf wanita. Artinya ketika ada anak-anak, kan anak-anak sekarang kalau kita berbicara anak-anak itu biasanya tercenderung kepada berisik atau apapun, sehingga anak itu ditempatkan di posisi tengah bila mana terjadi sholat berjamaah seperti itu. Kaum wanita itu dilarang menggunakan parfum atau wangian di sholat di rumah, lebih utama bagi kaum wanita. Para pria dilarang untuk melarang para wanita yang ingin sholat di masjid. Seperti itu. Sholat jamak yang dalam pergian atau safari, muslim diberikan keringanan untuk menjamak atau mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Sholat jamak yaitu sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan 2 sholat wajib dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Khusus dalam perjalanan, adapun pasangan sholat yang bisa dijamak ialah sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak secara mutlak. Jamak berbagi menjadi 2 macam, yakni jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak dibedakan menjadi 2 tipe, yakni jamak takdim. Jamak takdim penggabungan pelaksanaan 2 sholat dalam satu waktu dengan cara memajukan sholat yang belum sewaktu, seperti itu. Melaksanakan sholat asar dengan sholat zuhur pada waktu sholat zuhur, atau melaksanakan sholat isya dengan sholat maghrib pada waktu sholat maghrib, seperti itu. Atau ketika jamak takhir itu penggabungan pelaksanaan 2 sholat dalam satu waktu. Cara mengundurkan sholat yang sudah masuk pada waktu sholat yang berikutnya, seperti penggabungan melaksanakan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar. Artinya kalau kita ingin sholat berjamaah, sholat jamaah itu ya seperti itu tadi. Sholat qashar, muslim juga diperbolehkan untuk meringkas atau mengqashar sholat. Sholat qashar adalah melaksanakan sholat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rakaat yang bersangkutan. Sholat qashar merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan atau safar. Adapun sholat yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, isya, asar, dan isya, di mana rakaat yang aslinya berjumlah 4 dikurangi diringkas menjadi 2 rakaat saja. Dalil nakli sholat qashar berikut merupakan beberapa dalil nakli mengenai sholat qashar. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sungguhnya orang kafir itu adalah musuh orang yang nyata bagimu. Quran surah An-Nisa ayat 101. Ini merupakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, awal diwajibkan sholat adalah 2 rakaat, kemudian ditetapkan bagi sholat safar dan disempurnakan 4 rakaat bagi sholat hadar tidak safar. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, diwajibkan sholat 2 rakaat kepadamu, kemudian Nabi hijrah, maka diwajibkan 4 rakaat dan dibiarkan salat safar seperti semula 2 rakaat. Imam Ahmad menambahkan kecuali maghrib, karena maghrib adalah sholat witir di malam hari, dan sholat subuh agar memanjangkan bacaan di 2 rakaat tersebut. Yang demikian melakukan sholat qashar tidak semua dapat melakukan sholat qashar, karena sholat qashar merupakan salah satu keringanan yang diberikan Allah. Sholat qashar hanya boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpergian.
musafir dan diperbolehkan melaksanakan salat jamak atau jarak qasar. Seorang musafir dapat mengambil rukhsah salat dengan maqsar dan menjamak jika telah memenuhi jarak tertentu. Beberapa hadis setelah jarak diizinkan untuk melakukan salat qasar. Dari Yahya bin Yazid Al-Hanai berkata, saya berkata kepada Anas bin Malik tentang jarak salat qasar. Anas menjawab, Rasulullah SAW jika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsah, dia memiliki 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqasar salat kurang dari 4 burd dari Makkah ke Asfa'an. Di surat Tabrani Ad-Darqutni, hadis mauquf. Dari Ibnu Saibah dari Arrah yang ia berkata, qasar salat dalam jarak perjalanan sehari semalam adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas. Mengqasar salat dan buka puasa pada perjalanan menempuh 4 burd yaitu 4 farsah. Ibnu Abbas menjelaskan jarak minimal diperbolehkan qasar salat yaitu 4 burd atau 4 farsah. Farsah 1 farsah 5541 meter sehingga 16 farsah 88,656 km. Begitu juga seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sedangkan hadis Ibnu Syaibah menunjukkan bahwa qasar salat adalah perjalanan sehari semalam, dan ini adalah perjalanan kaki normal atau perjalanan unta normal, dan setelah diukur ternyata jaraknya adalah sekitar 4 burd atau 16 farsah atau 688 kilo 656. Oke. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad serta pengikut ketiga imam tadi ada melakukan salat qasar. Seorang musafir boleh berjamaah dengan imam yang mukim, tidak musafir. Begitu juga ia boleh menjadi imam bagi makmum yang mukim. Kalau dia menjadi makmum pada imam yang mukim, maka ia harus mengikuti imam dan melakukan sholat. Imam tidak mengqasar. Tapi kalau kita menjadi imam, maka boleh saja mengqasar sholatnya dan makmum menyempurnakan rakaat sholatnya setelah imamnya sholat. Salam. Untuk musafir yang lebih dari 4 hari, menurut jumhur mayoritas ulama, seorang musafir yang sudah menentukan lama musafirnya lebih dari 4 hari, maka ia tidak boleh mengqasar sholatnya. Tapi kalau waktunya 4 hari atau kurang, ia boleh mengqasarnya. Dan jika seseorang mengalami ketidakpastian jumlah hari dari musafir, boleh menjamak dan mengqasar sholatnya. Adab sholat sunnah bagi musafir. Sunnah bagi musafir untuk tidak melakukan sholat sunnah rawatib, sholat sudah dan sebelum sholat wajib, kecuali sholat witir dan tahajud, karena Rasulullah SAW selalu melakukannya baik dalam keadaan musafir ataupun mukdim. Dan begitu juga sholat sunnah yang ada penyebabnya seperti sholat tahiyatul masjid dan sholat gerhana dan sholat jenazah. Bacaan niat tata cara sholat jamak dan qasar saat dalam perjalanan sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan tiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Rukun Islam kedua itu juga dikerjakan dalam keadaan apapun, termasuk saat pergudian itu. Imam Syafi'i, wa darabtum fil mardi falaysa 'alaikum junahu an taqsuru minna sholatu in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Itu tadi yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Itu adalah korelasi ayat yang sama. Menjamak dan mengqasar sholat saat dalam perjalanan juga merupakan sedekah yang Allah berikan kepada hambanya. Rasul bersabda, "Ya'lamni ummayata qala qultu li Umar bin Khattab laisa 'alaikum junahun an taqsuru min sholati in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru faqad aminan nas." Qala ajibtu mimma ajibta wa minhu fas'alatu Rasulullah an dzalika faqala sadaqahu tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqtahu. Wa haddatsana Muhammad bin Abi Bakrin al-Muqaddami wa haddatsana Yahya an ibn Jurayh qala haddatsani Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Amr an Abdullah bin Ubay ma qala qultu li